Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi nih di channel YouTube Kuroba Beta. Semoga selalu tetap sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dengan selalu bahagia dan tentunya berpikir positif. Di video sebelumnya kita sudah mengulas tentang persiapan pemeliharaan ikan cupang. Baik itu ikan cupang hias, ikan cupang adu ataupun wild beta. Dari segi wadah, lalu juga air yang ideal dan daun ketapang. Nah, di video kali ini kita akan mengulas tentang persiapan pemeliharaan ikan cupang kembali, dilihat dari segi pakan, lalu juga obat-obatan, peralatan pendukung, dan tentunya pemilihan ikan cupang yang tepat. Seperti apa ulasannya? Tapi jangan lupa ya untuk selalu aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian bisa dapat informasi-informasi terbaru dari channel YouTube Kuroba Beta. Salah satu cara penting dalam perawatan ikan cupang adalah memberikannya makan secara rutin, setidaknya 2 kali sehari pada siang dan malam hari. Tapi untuk bisa memaksimalkan pertumbuhan yang baik bagi ikan cupang, kita harus memberikan pakan atau makanan terbaik yang kaya akan gizi untuk mereka. Nah, secara garis besar, pakan untuk ikan cupang bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pakan alami atau pakan hidup dan pakan pabrikan atau pakan kering. Untuk contoh dari pakan hidup berupa infusoria, kutu air, dan jentik nyamuk berukuran kecil. Nah, ketiga jenis pakan ini bisa kita juga berikan pada burayak ya, atau anakan ikan cupang yang baru menetas hingga berumur sekitar 3 bulan. Dan biasanya jentik nyamuk ini juga bisa menjadi pilihan yang baik, bahkan sudah sangat umum sekali digunakan sebagai pakan ikan. Tapi ini bukanlah satu-satunya makanan bagi ikan cupang ya sahabat. Jadi buat kalian nih yang masih bingung dengan pakan ikan cupang selain jentik nyamuk, berikut ini saya akan memberikan pilihan lain untuk makanan ikan cupang. Seperti apa? Yang pertama yaitu udang. Jadi bukan encu ataupun jentik nyamuk, makanan yang dipercaya terbaik untuk pertumbuhan dan kecantikan tubuh dan sirip dari ikan cupang adalah udang. Bahkan ada informasi bahwa udang bisa membuat pertumbuhan warna dan sirip cupang jadi lebih baik dan cepat. Nah, untuk menjadikan udang sebagai pakan cupang, kita cukup memotongnya sekecil mungkin. Dan sebelum memotong, pastikan dulu ya kulit udang tidak ada sama sekali. Selain jentik nyamuk dan udang, pakan untuk ikan cupang lainnya yaitu cacing darah. Dan ini merupakan salah satu pakan ikan cupang yang bisa jadi pilihan yang dipercaya kaya akan gizi untuk ikan cupang. Dan cacing darah ini dipercaya baik untuk menghasilkan warna yang lebih cantik pada ikan cupang hias. Meskipun bergizi, protein dari cacing darah ini dikatakan tidak setinggi jenis-jenis makanan ikan cupang lainnya. Selain cacing darah, ada juga cacing sutra atau biasa disebut cacing rambut yang bisa menjadi pilihan pakan untuk ikan cupang. Cacing sutra merupakan jenis pakan alami lain yang bisa kita berikan kepada ikan cupang setelah berumur 3 bulan. Dan cacing sutra ini bisa kita berikan kepada ikan cupang mulai umur 1 bulan. Seperti halnya jentik nyamuk, cacing sutra ini bisa kita dapatkan melalui 3 cara, yaitu bisa kita cari di alam, biasanya terdapat di pinggiran sungai ya, atau saluran air, atau bisa kita budidayakan sendiri dan bisa kita membelinya secara online. Tapi ternyata dari beberapa praktik yang sudah dilakukan oleh pemelihara ikan cupang, baik itu cacing sutra ataupun jentik nyamuk saat ini sudah lama tidak digunakan. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebabnya, yaitu periode jentik nyamuk menjadi nyamuk itu tergolong singkat. Dan ini bisa menjadi sangat mengganggu terutama bagi para pemelihara ikan dan lingkungan sekitar. Sementara itu cacing sutra yang diperoleh biasanya banyak bercampur dengan kotoran. Ini dikhawatirkan akan membawa penyakit untuk ikan cupang itu sendiri. Dan selain itu juga cacing sutra yang kita beli secara online harus melalui perlakuan khusus agar bisa diberikan kepada cupang, sehingga hal ini bisa merepotkan untuk para pemelihara ikan cupang. Jadi untuk pilihan terserah daripada kalian ya.
Selain dari jentik nyamuk, lalu juga cacing sutra, udang, dan cacing darah, makanan yang kaya akan protein untuk cupang adalah kuning telur. Untuk bisa memberikan kuning telur pada ikan cupang, kita bisa merebus atau mengukus kuning telur sebelum diberikan pada ikan cupang. Tapi pastikan dulu ya, kita tidak terlalu banyak dan sering memberi kuning telur, karena sisa-sisa pakan bisa mengotori akuarium ikan cupang yang dapat mengganggu kesehatannya. Persiapan pemeliharaan ikan cupang lainnya yaitu obat-obatan. Ikan cupang kita mungkin rentan terhadap beberapa penyakit berbahaya ya. Dan kebanyakan penyakit ini bisa disembuhkan dengan pengobatan dan perawatan yang tepat waktu. Kalau kalian memelihara ikan cupang di rumah, jangan lupa sediakan juga kotak P3K untuk ikan cupang. Jadi sewaktu-waktu ikan cupang kalian sakit, kalian bisa langsung menggunakan obat-obatan tersebut tanpa harus menunggu terlebih dahulu untuk membeli. Berikut ini beberapa perlengkapan dan obat-obatan penting yang harus selalu kalian miliki di rumah. Yang pertama yaitu alat uji air akuarium atau tester pH meter. Nah, alat ini adalah suatu keharusan bagi semua pemilik ikan. Kalian tetap harus sering memeriksa air ya untuk memastikan level air di akuarium ikan cupang kalian tetap aman, terutama di akuarium yang lebih kecil. Yang kedua yaitu garam Epsom. Garam Epsom bukan hanya untuk manusia atau tanaman. Nah, dalam dosis yang tepat ternyata garam Epsom juga bermanfaat untuk ikan cupang. Dan ini harus menjadi bahan pokok dalam kotak P3K ikan cupang ya. Salah satu manfaat utama garam Epsom adalah yaitu pelemas otot untuk ikan cupang. Artinya di sini bisa membantu ikan cupang yang mengalami konstipasi. Jadi bukan hanya manusia saja ya yang mengalami konstipasi. Garam Epsom juga akan membantu mengatasi berbagai macam penyakit yang membutuhkan otot untuk rileks. Tapi pastikan kalian tidak selalu menyimpannya di dalam akuarium atau wadah ikan cupang ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakannya, kalian harus sering melakukan penggantian air. Gunakan garam Epsom untuk ikan cupang pada saat mereka menderita sembelit, dropsy, atau sisik yang menggelembung, serta gejala infeksi bakteri yang disebut Popeye atau Exophthalmia yang menyerang mata ikan cupang. Yang ketiga atau yang terakhir, obat yang harus kalian sediakan di rumah yaitu obat anti jamur. Kalian juga harus menyiapkan obat anti jamur pada saat ikan cupang terinfeksi, seperti Ichstop dan Methylene Blue atau obat biru. Untungnya nih, infeksi jamur biasanya mudah kita kenali dan kita obati lebih cepat. Selain untuk infeksi jamur, gunakan juga anti jamur untuk ikan cupang yang mengalami busuk sirip. Kalau perlengkapan pemeliharaan ikannya sudah siap dan Anda sudah merencanakan akan membeli ikan cupang, Anda bisa memilih ikan cupang sesuai selera Anda. Baik itu ikan cupang hias, ikan cupang adu maupun whale beta. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama untuk Anda para pemula pada saat akan memilih ikan cupang. Yaitu tipsnya, pilihlah ikan cupang yang memiliki mental yang bagus. Ikan cupang yang berkualitas ditandai dengan temperamennya yang tinggi dibandingkan dengan cupang lainnya. Ikan memiliki mental yang baik, jadi pada saat Anda mendekatkan ikan dengan wadah yang lain yang juga berisi ikan cupang atau diberi cermin, ikan akan mendekati dan mengembangkan insangnya. Tips pemilihan ikan cupang berkualitas lainnya yaitu pilih ikan cupang yang sehat. Ikan cupang yang sehat terlihat dari kondisi tubuhnya. Jadi ikan terlihat segar, aktif, tidak lemas ataupun lesu, dan juga tidak kusam. Pastikan juga ya tidak ada jamur atau kutu yang menempel pada ikan. Dan seluruh bagian dari tubuh ikan termasuk seluruh siripnya dalam kondisi normal dan lengkap. Kalau kalian menyukai ikan cupang hias dengan berbagai kombinasi warna, jangan lupa pilih juga yang memiliki warna yang rapi di bagian siripnya, termasuk sirip ekor. Pastikan juga warna di tubuhnya tebal dan tidak pudar ataupun kusam. Tapi kalau kalian lebih memilih ikan cupang hias half moon, pilih juga yang ekornya bisa mengembang hingga 180 derajat. Jika memilih ikan cupang serit, pilih yang ekornya lebar, seritnya tebal, ukuran seritnya sama, dan tentunya juga rapi. Untuk ikan cupang adu, Anda bisa memilih ikan yang memiliki gigi tajam, sisik tebal, dan tubuh kuat, serta mental juara.
Tips yang paling penting nih untuk Anda para pemula, terutama untuk para pecinta whale beta, ada baiknya Anda membeli whale beta didapat dari orang yang tidak sekedar menjual, tetapi memiliki kepedulian terhadap kelestarian whale beta dengan membudidayakannya, sehingga semangat melestarikan whale beta akan menular kepada Anda tentunya. Dan pastikan juga ya, mendapatkan berbagai jenis ikan cupang dari breeder atau penjual yang terpercaya dan memiliki track record yang baik agar tidak kecewa. Itulah beberapa tips untuk memilih ikan cupang berkualitas yang bisa Anda lakukan. Dan tentunya beberapa hal yang harus Anda persiapkan untuk pemeliharaan ikan cupang. Dengan melakukan beberapa tips tadi, maka Anda bisa mendapatkan cupang dengan berkualitas baik yang bisa mempercantik akuarium Anda. Nantikan kelanjutan video-video lainnya ya, dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen di channel Kuroba Beta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.